Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Landstalk Dialog Siang khas Berita 1. Saya Dora Edward. Dan saya Rudian Danu, dan sudah bersama kita pada hari ini juga sosiolog dari Universitas Indonesia, JF Waro. Kita akan membahas topik akhiri tawuran di ibu kota. Tawuran warga di awal tahun 2017 tercatat terjadi sebanyak 3 kali di Jakarta. 8 Januari 2017, tawuran antara dua kelompok warga di Jakarta kembali pecah pada Minggu sore. Aksi saling serang dengan menggunakan batu dan bambu terjadi di antara warga Tambak dan Manggarai, Jakarta Selatan. Bahkan 2 unit ruko ikut dibakar oleh warga. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi pun lumpuh. 15 Januari 2017, tawuran warga kembali pecah di rel kereta api antara stasiun Klender dengan stasiun Cipinang pada Minggu pagi. Tawuran warga membuat perjalanan komuter lain terganggu. Polisi berhasil membubarkan tawuran warga di rel kereta api di antara stasiun Klender dengan stasiun Cipinang. Polisi sempat menembakkan gas air mata karena warga yang tawuran melempari batu. Selain itu, aksi tawuran antara warga juga terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Kali ini, 2 kelompok warga Keramat dan Pulau Gundul saling serang dengan menggunakan batu, botol, petasan, hingga senjata tajam di Jalan Dewi Sri, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Bagaimana mengurangi potensi tawuran di Jakarta? Apa penyebab tawuran antar warga? Bagaimana langkah untuk mengatasi tawuran? Lalu apa efek jera untuk pelaku tawuran? Pemirsa, tawuran warga di awal tahun 2017 saja tercatat sebanyak 3 kali di Jakarta. Bagaimana mengurangi potensi tawuran di Jakarta? Kemudian apa penyebab tawuran antar warga? Bagaimana juga langkah untuk mengatasi tawuran? Lalu apa efek jera untuk para pelaku tawuran? Ya, untuk membahas hal ini di studio telah hadir sosiolog dari Universitas Indonesia, Pak JF Waro. Dan kita juga nanti akan terus menantikan sambungan telepon dengan dari Polda Metro Jaya. Ya. Saya langsung ke Pak Waro. Pak, ini kalau kita bicara soal ini masih secara umum. Saya SD di Jakarta, Pak. SD di Jakarta, dan guru itu selalu mengatakan bahwa Indonesia itu terkenal sebagai orang yang ramah. Ya. Kalau saya melihat apa yang terjadi, nampaknya jauh dari kesan itu. Atau memang sebetulnya dari dulu ini hanya ada bias saja. Dan dulu sebetulnya memang masyarakat Indonesia itu, dan juga terutama kita bicara Jakarta, sebetulnya nggak ramah. Dulu sebenarnya ada juga tawuran, tapi tidak seintensif dan serumit seperti ini. Perkelahian antara anak muda dan itu banyak ya, antara pedang kampung. Dan memang yang masalah yang dilihat semua titik-titik ini adalah di mana padat penduduk. Saya tidak akan menggunakan pengertian Islam ya. Islam kan agak ekstrem ya. Padat penduduk, sehingga kalau dilihat pada penduduk, ekonominya boleh katakan menengah ke bawah, ya kan? Dan faktor itu yang juga menjadi pemicu masalah tawuran. Kenapa di situ juga ada semacam kegiatan ekonomi, tapi kegiatan ekonomi yang bawah. Nah, munculnya tawuran ini ya karena ya bisa dia masalah sosial, masalah ekonomi yang kecil atau masalah apapun juga yang muncul, yang kemudian mereka lakukan, dan itu adalah ya kalau bahasa asing menyebutkan ini kantong-kantong Islam, seperti begitu ya kan. Jadi kepadatan penduduk yang ada di satu wilayah tertentu itu mudah sekali untuk memicu gesekan-gesekan yang kecil, kemudian kepadatan penduduk yang berlebihan, kemudian secara ekonomi mereka berada pada ekonomi rendah, dan pertumbuhan masyarakat mereka cukup tinggi, apalagi munculnya generasi muda. Salah aja berkomunikasi, salah mengeluarkan istilah, salah mengambil wilayah, karena teritoriality tetap ada di situ diakui. Karena teritorial umumnya mengatakan, lu jangan lewat daerah ini tempat kekuasaan saya, ya kan. Dan begitu pun mainan tempat anak-anak bermain. Yang selalu kan kita bisa lihat ada graffiti ya, coret-coret ya kan. Dan bisa bermuncul dari anak-anak, bisa muncul dari tetangga, bisa muncul juga dari sampah.
atau bisa aja muncul dari hal-hal yang ya berkaitan dengan ekonomi dan bisa juga masuk ke dalam masalah politik. Nah ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal permasalahannya tadi. Ada masalah-masalah kecil, ada soal apa namanya cara kadang-kadang cuma ngelihat gini aja udah jadi berantem gitu kan ya. Gara-gara melihat atau gara-gara senggolan sedikit yang sebetulnya kalau kita mengukur tingkat permasalahan dengan apa yang terjadi itu kan itu betul, ya. Sangat kecil, sangat tidak layak tidak sebetulnya. berimbang. Biasanya dia mulai dengan ada sesuatu yang sudah mulai berkembang di situ, perbedaan yang itu kemudian ya ada satu namanya istilahnya ada klimaks dan anti klimaksnya. Tapi itu dia. Apa korelasinya antara misalkan tadi dikatakan bahwa ini adalah padat penduduk, faktor ekonomi yang rendah, terus dengan karena saling lihat aja terus jadi berkelahi. Apa yang terjadi bisa di aja manusianya? itu ada masalah kedekatan, ada masalah-masalah yang kecil yang tidak terselesaikan secara tuntas, kemudian bawa dendam, yang kemudian dia berakhir pada saat di mana dua orang mulai melakukan pertengkaran dan kemudian diikuti oleh kelompok yang jadi membawa rombongan. yang membawa rombongan ya kan. Itu bisa ini nggak sih Pak Waro, dendam lama begitu yang turun dari kakek nenek kemudian orang tua. Bisa aja dendam lama yang tidak terselesaikan. Nah di sini peran dari RT RW untuk tidak sekedar hanya RT RW tetapi mendeteksi kira-kira sumber apa yang bisa membuat masalah kayak itu. Daerah Johar Baru itu kan hampir kita sering banget nih Johar Baru lagi-lagi Johar Baru gitu kan. Tapi ini pertanyaannya Pak Waro, yang saya tanyakan tadi adalah mengapa mereka yang dari kalangan maaf dalam tanda kutip ekonomi rendah dari rumah-rumah yang kawasan yang padat penduduk itu kok mudah sekali karena hal kecil terus dia menjadi emosinya meledak gitu kan, dan terus juga banyak sekali orang-orang di sana yang pada akhirnya ikut terlibat semangat korsa seperti itu. Kolektivitas mereka berdasarkan komunitas juga tinggi, bisa berdasarkan RT, bisa juga RW, bisa juga itu dari segi kolektivitas yang tinggi. Tapi kenapa bisa cepat sekali emosi? Emosi itu muncul mungkin barangkali itu adalah perasaan solidaritas dari kelompok yang ada pada ini kemudian mengatakan warga kita harus mesti berhadapan dengan warga yang sana ya kan, dan ini tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia seperti begitu. Seluruh Indonesia? Ya ada beberapa kota yang lucu. Kalau dulu kampung dengan kampung, malah sekarang lorong dengan lorong. Padahal kalau mau dilihat ini satu lorong sama. Begitu Anda lewat gitu semangat ya kan. Pasti akan lewat jalan yang sama. Pasti sama ya. Nah, padat, tinggi, pekerjaan sangat kurang, generasi muda sana banyak yang nganggur, ya kan. Nah itu yang kemudian bisa memicu. Bisa aja juga namanya soal sepele. Mungkin barangkali soal mengumpulkan barang-barang bekas yang ada di itu, ada satu merasa ini bagian wilayah saya, kenapa Anda masuk? Rebutan rezeki lah begitu ya Pak Waro ya. Kuncinya di situ, berebutan rezeki yang kemudian lama-kelamaan secara teritoriality mereka membangun wilayahnya. Ini wilayah saya, Anda jangan masuk ke sini atau jangan melakukan hal ini. Ini mereka artinya gini, kurang olahraga atau gimana sebetulnya ini Pak Waro? Kalau memang bicara tentang olahraga, artinya kan mereka kan sebetulnya ini ada energi yang melimpah di situ kan? Itu pertanyaan yang baik ya. Kenapa? Karena memang ada yang mengatakan fasus dan fasum di sana tuh tidak ada. Tempat bermain mereka tidak ada. Bermain hanya di jalan. Dan kalau bermain di jalan orang lewat, satu orang lewat minggir. Tapi kemudian ada orang yang marah, ya itu bisa menjadi semacam pemicu untuk, dan rata-rata kalau mau dikatakan ya pada umumnya adalah pendidikan SMA ke bawah ya kan. Ya, tapi itu juga bisa dipertanyakan apa benar pendidikan bisa berkurang ya kan. Dan makin dekat orang berhubungan dekat itu, ya solidaritas kelompok atau klub itu makin juga tumbuh. Makin tumbuh. Iya, merasa diri bahwa oh ini teman saya yang di. Jadi di sana tidak terjadi semacam individualis seperti di rumah-rumah yang mewah yang sendiri-sendiri ya kan. Di sana malahan yang perlu dilihat adalah ini berpola menurut RT, ini berpola menurut asal usulnya, ini berpola untuk apa. Jadi itu semacam ada enklave-enklave yang ada itu, dan saya tahu bahwa daerah Johar Baru itu ada lab sosiologi juga di situ, berusaha untuk mengembangkan hidup bersama, saling menghormati dan memberikan mereka peluang pekerjaan. Ya kan? Nah, kalau di sana ada labnya mungkin bisa dijelaskan sedikit hasil dari lab ini kan dipimpin oleh Prof. Paulus Widartomo dengan teman-teman yang lain, dan mereka memberikan keahlian-keahlian pada mereka, membimbing mereka untuk bisa, karena yang dibutuhkan oleh mereka yang ada di situ adalah sebagian besar boleh katakan
yang generasi muda itu kurang keahlian ya. Keterampilan. Tapi itu bukan satu faktor yang sangat menentukan. Sekarang ini bisa kita lihat apakah ini faktor ekonomi yang mendorong, apakah ini karena faktor politik. Sekarang kan udah mengarah ke arah pilkada ya. Bisa aja kemudian bisa kita lihat, oh ini adalah kubu pro pada ini, kubu pro pada kubu ini. Bisa itu mengarah ke depan. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya kelurahan dan kecamatan, mengantisipasi itu sesuai dengan isu-isu yang berkembang. Nah, sekarang lagi mengarah ke pilkada, itu sebaiknya ketiga yang calon ini harus juga mulai menanamkan bahwa wilayah itu, buat apa Anda tawuran sih? Ya kan nanti dijanjikan untuk bisa apapun juga. Tapi kan ini menarik. Kalau sekarang karena pilkada, kita harapkan mereka itu pasangan calon untuk menasihati segala macam. Terus berhenti, mereka tidak melakukan. Tapi setelah itu saya yakin juga tawuran masih akan terjadi. Karena itu adalah titik-titik klimaks. Jadi ada masalah kecil tidak terselesaikan, dia akan pecah pada saat muncul di apakah karena masalah ekonomi, harga ekonomi buruk atau naik. Kalau faktor ekonomi kan mereka bisa yang berkelahi itu kan sama ekonominya sama gitu, sama-sama. Ya, tapi mereka kalau dilihat ekonomi mereka itu adalah ekonomi bawah ya, dan mereka berkecimpung di dalam kegiatan lingkungan yang disebutkan dengan recycle, reuse dan sebagainya. Jadi mereka mengumpulkan barang-barang yang bekas yang ada, dan ini juga bisa menjadi semacam pemicu untuk tawuran antara katakanlah bisa satu RT berbeda. Ini yang kemudian apalagi banyakkan pemukiman yang sekarang RT itu sudah terbelah oleh beberapa jalan atau apa ya kan, sehingga kesatuan itu tidak ada lagi. Nah, yang perlu dibangun adalah bagaimana lurah atau ketua RT atau RW selalu melakukan semacam pembinaan bahwa Anda adalah satu rukun warga yang ini. Apalagi kalau Anda bisa lihat di situ kan mereka seringkali juga pakai portal. Iya, artinya kan gini. Artinya gini, dalam keadaan ekonomi sama-sama lemah, bukannya biasanya itu karena satu perasaan yang satu keadaan yang sama justru mengikat, mereka berubah gitu. Berubah. Jadi ini kondisional. Makanya tadi saya katakan kalau dulu kan tidak banyak ragam sebagai pemicu klimaksnya. Tadinya dulu mungkin hanya masalah ekonomi. Setelah itu selesai. Tapi sekarang banyak masalah yang muncul lebih kompleks lagi masalah yang kita lihat satu tahun ya, Pak, ya. Itu ada klimaks di mana itu bisa menjadi tawuran, bisa menjadi satu pemicu. Dimulai dengan karena semakin dekat orang tinggal bersama, semakin tinggi interaksi sosial, semakin cenderung tinggi akan bisa terjadi konflik sosial, manakala konflik sosial yang terjadi pada dua orang itu tidak terselesaikan. Bisa aja mulai dari anak kecil. Anak kecil, dua tetangga ini ya biar aja dia nggak apa-apa anak kecil. Tapi lama-lama baru berantem, kemudian baru melibatkan orang dewasa. Bisa aja kemudian masalah keamanan atau masalah apapun juga. Dan itu memang sudah beda dengan di kampung. Kalau di kampung kan langsung bisa terlihat bahwa siapa yang itu semua berperanan, pemuka agama ikut. Nah kalau di padatan kota itu berbeda ya kan. Untung kita tidak seperti Rio de Janeiro. Kalau Rio de Janeiro mereka bisa punya senjata api, antara kampung main dor-doran ya kan. Tapi kalau kita lihat gambar-gambar yang terlihat itu Pak Waro lumayan lebih sadis, ngeri gitu ya. Pakai pedang mereka gitu kan, terus pakai golok, senjata tajam, bahkan ada yang dengan tombak juga. Kadang-kadang itu kan sebetulnya mengerikan. Kalau dulu Pak, zaman sekarang kan pakai helm ya, karena bisa ada yang pakai helm karena takut kena batu. Karena perlengkapan sudah mereka punya. Dan ini sebenarnya proses peniruan. Peniruan yang mereka lihat dari lain. Peniruan dari mana? Peniruan dari manapun juga. Bisa dilihat dari TV, bisa lihat dari mana yang kemudian. Karena poinnya satu aja, pengakuan terhadap teritorial, apakah keluarga, apakah RT, apakah pendaratan yang ada ini, kemudian dia merasa terusik bahwa ada satu hal yang bisa ekonomi, bisa politik, bisa sosial, bisa. Ini kayak hewan ngencingi pohon ya Pak ya? Itu kan juga. Itu menarik. Itu namanya territoriality. Karena hewan kan kalau dia mengklaim teritorial, dia ngencing berapa pojok. Dan kalau ada yang lain masuk situ, dia berantem. Nah kalau berantem kemudian dia menang, dia bisa expanded teritorial. Tapi di sini kan tidak mungkin dilakukan expanded territoriality ya kan, karena territoriality itu bukan masalah wilayah RT RW, tetapi bagaimana mereka menganggap bahwa ini adalah wilayah mereka, sehingga kalau Anda mau berusaha di sini atau Anda melakukan apa di sini,
Ya karena saking padat ya kan, nah, itu yang jadi tantangan ke depan. Bisa nggak kita lakukan perenggangan, kemudian melihat kemungkinan menyediakan fasum yang memadai dan proaktif di dalam ini aja lab sosiologi udah berada di sana. Tetapi juga itu bukan satu-satunya lab sosiologi yang bisa mengatasi masalah yang ada di sana. Itu menjadi PR semua orang ya Pak Waro? Iya, menjadi PR semua orang. Apalagi kalau kita tahu bahwa daerah itu dari zaman dulu pada waktu revolusi sudah menjadi kantong-kantong perjuangan melawan penjajah ya. Nah, sekarang musuh bukan lagi penjajah, musuh adalah kemiskinan, kebelakangan, kebodohan, kekurangan lapangan kerja, dan yang perlu mungkin diatasi bagaimana mereka diberikan semacam kesibukan sehingga yang tawuran bukan tawuran antar marga, tapi bagaimana bekerja keras untuk bisa kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk karena kalau kita lihat sekarang kan orang lihat aja tukang bakso, hari ini 1 orang, besok 2 orang, 3 orang, apa konsekuensinya? Makin kecil wilayah dagangnya ya. Dagangnya, di mana-mana buka warung ya kan, makin kecil tempatnya yang ada itu, makin kecil itu yang kemudian persaingan jadi muncul. makin. Pak Waro, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.